Halo teman, pecinta catur. Kembali lagi di Seduluran Chess Club. Dalam kesempatan kali ini, admin Seduluran akan coba untuk mengulas ya salah satu pertarungan menarik dari babak 16 besar ajang Chess.com Global Championship Knockout 2022, di mana terdapat kejutannya Grandmaster asal Amerika Serikat Fabiano Caruana langkahnya dijegal oleh Grandmaster asal Rusia yaitu Dmitry Andreikin, sehingga harapan juara dari Grandmaster Fabiano Caruana harus kandas. Di sini Grandmaster Fabiano Caruana yang menggunakan catur buah putih memulai permainan dengan pion E4 dan dijawab pion E6 oleh Grandmaster Dmitry Andreikin. Maka masuk ke dalam pembukaan pertahanan Prancis. Pion D4, pion D5, dan kuda C3 mengarah masuk ke dalam variasi Paulsen tetap di dalam pembukaan pertahanan Prancis. Kuda C6 dan pion maju terus ke E5. Hitam yang merasa tidak nyaman dengan kedudukan atau keberadaan dua pion putih, maka hitam memutuskan untuk melakukan langkah pion F6 untuk mencoba memperlemah posisi pion putih yang ada di petak pusat. Dengan adanya pertukaran, maka permainan dari hitam akan jauh lebih enak ke depannya. Gajah ancam kuda dan gajah D7 memberikan penjagaan lebih terhadap kuda hitam yang ada di C6. Kuda F3, pion ancam gajah, gajah pukul kuda, dan gajah pukul gajah di C6. Rokade pendek oleh putih dan menteri D7. Kuda E2, rokade panjang oleh hitam, dan pion B3. Kuda E7 dan pion A4. Tentu saja pertandingan akan bergulir sangat menarik ya, karena posisi rokade dari kedua pemain berbeda. Jadi tentu saja hitam akan mencoba menyerang ke pertahanan sayap raja dan putih mencoba untuk menyerang pertahanan sayap menteri, tempat di mana raja hitam berada. Oke, kita lanjutkan. Kuda G6, kuda F4 mengajak pertukaran buah yang diterima oleh hitam. Kuda pukul kuda, gajah pukul kuda, dan pion ancam gajah dengan bergerak ke G5 yang membuat gajah putih mundur ke petak G3. Pion ancam kuda dan kuda mundur ke E1. Pion maju terus ke F5 dan kuda D3, gajah E7 dan menteri D2, benteng G8, lalu gajah F4. Tujuan dari putih jelas ya, agar hitam tidak bisa menguasai petak yang ingin ditempati, yaitu petak G5. Makanya dijaga oleh menteri dan gajah putih. Pion maju terus ke H5 dan menteri C3. Pion H4, lalu kuda ancam menteri. Gajah pukul kuda, menteri pukul gajah di C5, dan raja pindah ke D8. Benteng D1 dan raja E8. Menteri C3 dan raja F7. Menteri E3, menteri E7, dan benteng D2. Raja pindah ke G6 dan raja menuju F1. Pion ke petak A5 dan raja E1. Pion B6,
Raja D1, gajah B7, dan Raja C1. Pion C5 mulai mengajak pertukaran buah, tapi di sini tidak dihiraukan oleh putih. Putih terus lebih fokus untuk memindahkan rajanya ke petak B2. Mungkin saja agar posisi Raja Putih jauh lebih aman ketimbang saat berada di sayap Raja. Di posisi sayap menteri ini, Raja Putih lebih bisa untuk bertahan karena pion-pionnya sudah mendukung untuk itu. Pion maju terus ke C4 dan pion H3. Menteri B4 dan benteng A3. Raja F7, pion ancam menteri, dan menteri mundur ke E7. Benteng D1, gajah A6, dan pion pukul pion di G4. Langkah blunder ini dari putih membuat kini Grandmaster Dmitry Andreikin unggul secara posisi lumayan telak ya, dengan plus 2,4. Jadi di sini memang kelihatan kenapa hitam jadi unggul secara posisi, karena hitam diberikan keleluasaan dari pion hitam yang ada di H4 untuk terus maju. Jadi putih justru memberikan peluang menang secara cuma-cuma untuk hitam. Benteng pukul pion di G4 dan menteri F3. Raja E8 dan benteng H1. Raja D7, pion G3, dan benteng mundur ke G8. Benteng A1, pion pukul pion, dan raja pukul pion di B3. Raja C8 dan raja C2. Raja B7, lalu raja D2. Pion pukul pion di G3, dan menteri C7. Benteng pukul benteng, dan benteng pukul benteng di H8. Benteng H1 mengajak pertukaran benteng yang diterima oleh hitam. Benteng pukul benteng dan menteri pukul benteng di H1. Menteri D7 dan menteri D1. Menteri H7, lalu raja C2. Gajah C4, raja B2, dan raja A6. Menteri C2, menteri H1, dan menteri ke petak C1. Menteri F3, menteri E3, dan menteri D1. Menteri D2 terus mengajak pertukaran menteri yang tidak dimaui oleh hitam. Hitam terus berfokus untuk mengincar pion-pion putih. Maka menteri pukul pion di A4. Menteri C2 terus mengajak pertukaran menteri. Bagaimana respon hitam? Hitam tetap menolak ajakan pertukaran menteri dan lebih memilih menteri skak ke petak A2. Raja C1, menteri skak di A1, dan raja D2. Menteri ke F1 dan raja E3. Menteri skak, raja F3, dan gajah mundur ke B5. Gajah E3 dan pion maju terus ke A4. Raja F4, menteri A1, dan raja G5. Pion A3, gajah C1, dan pion A2. Di sini jelas keberadaan pion hitam sangat meresahkan bagi putih. Hitam jelas-jelas ingin untuk promosi menjadi menteri, dan putih akan berusaha semaksimal mungkin agar keinginan dari hitam tersebut gagal. Kita akan coba lihat ya ke depannya. Gajah ancam menteri, dan menteri B1 ajak adu menteri. Dan di sini menteri putih pindah ke petak D2.
gajah D3, dan raja F6. Gajah C2, lalu menteri skak. Pion menutup ancaman skak, dan menteri H5. Menteri pukul gajah, dan menteri E8. Menteri pindah ke C3, dan menteri skak. Raja B6, menteri pukul pion, dan pion maju terus ke B4. Menteri A8, pion B3, menteri skak, dan raja A5. Menteri skak, raja B4, dan raja pukul pion di E6. Pion B2 selangkah lagi promosi, menteri skak, dan setelah raja pindah ke A3, tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Fabiano Caruana memutuskan untuk menyerah. Karena kalau pertandingan dilanjutkan dan semisal putih terus melakukan tempo skak, maka nanti raja hitam akan berlindung di posisi C1, dan jika nanti di skak di baris 1, maka ada gajah hitam yang menutup, dan nantinya di langkah selanjutnya pion hitam akan promosi dengan mudah. Dengan alasan-alasan tersebutlah Grandmaster Fabiano Caruana memutuskan untuk menyerah. Oke, menurut admin Seduluran, konten kali ini cukup ya. Nantikan video-video selanjutnya, tetap di Seduluran Chess Club.